Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Polantas Podcast Lantai Atas. Oke, teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini kita sedikit berbeda ya. Jadi, yang sebelumnya itu kita tatap muka, yang bertemu langsung dengan teman-teman di Badar Interaktif di Project Management, dan sekarang kita sesinya online gitu ya. Jadi karena di kantor kami di Badar Interaktif ini sekarang sedang WFH, jadi di rumah masing-masing. Jadi semoga tidak mengurangi ini ya apa namanya uh, interaksi kita gitu. Jadi tetap apa namanya value-nya itu ada gitu ya. Oke, di sini kita ada dua bintang tamu spesial. Oke, Masya Allah, di sini ada dua senior saya di Badri Interaktif. Yang pertama di sini ada Mas Rian Riyandi, beliau sebagai manajer operasional, dan yang kedua di sini ada Mas Awah Halim sebagai project manager di Badri Interaktif. Oke, halo, assalamualaikum Mas Rian dan Mas Awah. Waalaikumsalam, Mas Diki. Dan Warahmatullahi Mas Deki. gimana kabarnya Mas Rian, Mas Awah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, siap. Alhamdulillah baik-baik. Oke, nah di sini saya mau bertanya nih Mas Rian dan Mas Awah. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, seputar project management. Nah, di sini kan Mas Awah dan Mas Rian sebagai project manager juga ya. Jadi mungkin mau tahu nih alasan Mas Awah dan Mas Rian kenapa masuk di dunia PM gitu, dan mungkin bisa diceritakan terkait perjalanan menuju ke dunia per PM-an ini gitu. Nah, mungkin bisa dimulai dari Mas Rian dulu, silakan Mas Rian. Oke, ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau ditanya alasan saya atau perjalanan saya menjadi seorang project manager, teman-teman kalau lihat LinkedIn saya, sekalian promosi ya. Kalau coba Siap. buka LinkedIn saya itu sebagai project manager itu sebenarnya nggak lama. Di situ tertulis tuh 8 bulan dari Juli 2017 sampai Februari 2018. Nah, sebenarnya kalau dilihat tuh sebelumnya saya ada 2 role, itu sebagai Scrum Master sama Web Developer. Jadi dulu di awal-awal ketika saya masuk Badar, saya sebagai seorang web developer, waktu itu mengerjakan full stack website ya. Lalu waktu itu sempat ditawarkan apakah mau menjadi project manager atau enggak. Nah, dulu di Badar itu dipisah tuh antara project manager dengan business analyst. Waktu itu saya bilang ke PM saya, Bang Topan ya, yang sekarang itu menjadi CEO di Founder Plus, bahwa saya lebih milih jadi business analyst saja. Karena dulu di Badar itu PM itu dia posisinya itu bisa dibilang double job-nya itu bukan dengan bisnis analis, tapi dia double job itu dengan akun eksekutifnya. Jadi PM, akun eksekutif, direksi itu jadi satu paket tuh. Ada Bang Topan, Bang Dik, Mas Yono, Bang Jai itu juga sempat jadi PM. Nah, saya merasa saya menjadikan jadi bisnis analis saja yang bisa lebih mengontrol tim, karena PM itu benar-benar dibatasi skopnya untuk berurusan dengan eksternal, internal juga, cuma day to day-nya tuh ada di bisnis analis. Saya waktu itu lebih tertarik untuk mengurusi internal. Jadi saya fokusnya sebagai bisnis analis. Nah, kalau dari waktunya ternyata Badin punya perencanaan yang berbeda. Role yang dibutuhkan pada saat itu adalah Scrum Master. Akhirnya saya sama rekan saya, Kak Ardi, itu menjadi Scrum Master. Nah, Badin berjalan, sempat pivot jadi produk, terus berubah lagi, dipecah dua, ada produk sama project. Akhirnya Scrum Master itu udah nggak ada tuh. Nah, project manajernya itu sebagian tuh udah terserap ke produk semua. Akhirnya mau nggak mau ya saya harus jadi project manager tuh pada saat kondisi tersebut. Ya udah saya ambil aja peran sebagai project manager selama kurang lebih 8 bulan. Setelah udah stabil ya, ada project manager lain yang masuk, baru saya beralih tuh profesinya menjadi software tester lead. Baru sejak di tahun 2020 operational manager sebelumnya Bang Big ya, itu dapat amanah sebagai CEO Badar Interaktif, CEO Badar Interaktif Project ya, akhirnya saya diminta bantuannya untuk menjadi operational manager. Nah, kalau ditanya alasannya, kalau sekarang di Badar Interaktif PM itu beda dengan PM zaman dulu ketika saya menjadi seorang PM. Itu sudah ada double job dengan bisnis analis, dan itu menjadi sebuah tantangan tersendiri ya, challenge sendiri buat para PM sekarang. Kenapa saya juga tertarik mau menyanggupi di 8 bulan tersebut? Karena memang selama kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun lebih itu saya sebagai web developer mungkin hanya sifatnya itu menerima tas saja. Diskusi dengan klien pernah, cuma nggak terlalu intens, dan ruang untuk keluasaan mengatur fitur yang mau dikerjakan dan lain-lain itu sangat terbatas. Karena itu posisi sebagai project manager itu menarik karena menentukan arah dari tim project itu sendiri, apa yang mau di-deliver. Walaupun ketika menjadi project manager ternyata tantangannya jadi beda. Kalau itu sebagai developer mungkin cenderung agak abai dengan ekspektasi klien ya,
Tapi ketika jadi PM, jadi harus lebih seimbang gitu antara mendengarkan kebutuhan tim dengan ekspektasi dari klien. Itu ya mungkin alasan menggeluti jadi PM, dan kenapa nggak terus jadi PM, ya sekali lagi itu tuntutan ya. Akhirnya ya udah saya mengikuti kebutuhannya pada saat itu, harus ada software tester lead ya. Belum ada, akhirnya saya berperan di sana. Dan alhamdulillah sekarang juga udah ada penggantinya. Mas Joko mungkin kedepannya bisa ikut podcast ini juga ya, walaupun bahasanya di luar PM, dan akhirnya saya sebagai operational manager. Itu mungkin ya alasannya, dan sedikit perjalanan karir. Mungkin boleh ke PM yang benar-benar PM nih dari awal, dari mungkin perjalanan karir awalnya sebagai seorang PM. Siap, terima kasih banyak Mas Rian. Nah, ini kita langsung lanjut ke Mas Awan yang mungkin punya cerita yang beda terkait perjalanan per PM-nya ini. Monggo silakan Mas Awan, bisa diceritakan. Iya, oke. Promosi LinkedIn juga nggak ya? Saya Boleh promosi Mas. Nanti Boleh. cari aja nanti di situ ada Al-Halid. Iya, jadi sebenarnya menjadi PM software ya, jadi project manager di sebuah perusahaan software itu, ini yang kedua kalinya, di buzzer yang kedua kalinya. Sebelumnya, di pekerjaan sebelumnya, ada nama perusahaan PT Connecting Benda Pintar, itu juga sebagai project manager. Nah, cuma kalau misalnya ngobrol awal berkarir, jadi background-nya saya dulu bukan ini ya, bukan IT, bukan informatika, tapi lebih ke teknik elektro. Nah, teknik elektronya memang ini ya, bidang emang elektro arus lemah ya, mungkin kalau misalnya arus lemah itu seperti device, perangkat-perangkat HP, laptop kayak gitu, ngebahasnya lebih ke sana. Gitu. Kalau arus kuat itu kan yang listrik, PLN, pembangkit, dan lain-lain. Gitu. Nah, singkat cerita, saya awal-awal itu emang berkarir di perusahaan IoT. Nah, perusahaan IoT itu kan hardware ya, terus dia kan sebenarnya cuma mengambil data terus dikirimkan ke sebuah server. Nah, untuk menampilkannya itu butuh aplikasi juga. Nah, akhirnya disitulah saya akhirnya mau nggak mau belajar tentang aplikasi. Makanya kalau misalnya dilihat, awalnya saya product manager ya. Jadi product manager, kemudian sempat jadi profiling programmer sebenarnya, bukan programmer beneran. Kemudian baru ke project manager. Gitu. Nah, alasannya waktu itu ini sih, karena memang secara teknis yang dalam banget, karena bukan orang IT, nggak terlalu menguasai, tapi secara manajerial punya pengalaman. Ya, pengalaman waktu kita di kampus gitu ya, kan bermanfaat juga organisasinya, sehingga lebih pede lah dengan posisi sebagai di sisi manajerial ya, project management, ketimbang advance di bagian programmernya. Itu sih awal-awalnya. Oke, siap, Masya Allah. Ini ceritanya bervariasi gitu ya, berbeda-beda antara satu PM dengan yang lainnya. Berarti Mas Rian background-nya dulu ketika kuliah IT kah? Atau selain IT? Ilmu komputer dulu. Ilmu komputer. Makanya ketika lulus nyoba jadi programmer dulu. Oke, siap. Kalau masalah tadi elektro ya? Elektro. Ini juga bisa jadi teman-teman ini nanti yang melihat video ini ya. Jadi untuk menjadi seorang PM itu nggak harus dari IT gitu ya. Kemarin juga di podcast sebelumnya, mungkin kalau teman-teman belum lihat bisa lihat di episode 1, itu banyak teman-teman juga yang tidak di background IT gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk masuk ke dunia PM selain di background IT seperti itu. Oke, siap. Masya Allah, ini sangat menginspirasi ya cerita dari teman-teman. Mungkin selanjutnya saya terkait dengan pengalaman per PM nih. Jadi kan Mas Rian dan Mas Awa ini juga cukup lama ya di dunia project manager dan di Badan Interaktif sendiri. Nah, kira-kira tantangan apa yang paling diingat gitu ya di project-project mungkin di Badan Interaktif atau di sebelumnya, dan bagaimana cara menangani untuk tantangan-tantangan tersebut gitu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Awah dulu. Silakan, dari Mas. Ya, Oke, mungkin cerita yang di buzzer aja ya, biar masih satu konteks gitu. Teman-teman di sini kan mostly adalah karyawan buzzer. Nah, apa tadi pertanyaannya? Momen-momen ya? Ya, tantangan momen yang paling memorable gitu lah. Oke. Awal-awal masuk ke Badar, itu dulu waktu saya, jadi project sebelum saya masuk ke Badar itu sebenarnya dia full stack. Jadi saya kalau ngetes,
itu ngetesnya langsung di aplikasinya, di web gitu atau di mobilenya. Di aplikasi di waktu itu megangnya yang web, megang web aja. Nah, awal-awal masuk ke Badar tuh langsung kan ngetesnya itu via Postman. Itu awalnya nggak tahu tuh, tapi eh, nggak berani juga, maksudnya nggak enak juga ya nanya. Akhirnya aneh kontak tuh ke teman-teman yang emang dulu memang lulusan Fasilkom. Terus tanya-tanya lah, jadi sempet tuh. Waktu itu masuk ke Bazar kan memang WFH ya, jadi di sela-sela waktu meeting tuh sama teman nanya-nanya cara makainya gimana. Ya, akhirnya gambaran umumnya udah bisa pakai, baru udah ke depannya API-nya udah bisa lebih banyak tektokan sama tester-testernya. Nah, masih fase belajar-belajar itu, nyoba-nyoba, kemudian memahami aplikasinya. Kebetulan saya waktu itu masuk menggantikan PM yang memang pindah tempat kerja. Nah, uh, waktu sama beliau itu kalau nggak salah 2 pekan ya, 2 pekan sama beliau. Setelah 2 pekan sama beliau itu, maksudnya sama beliau yang saya gantikan, itu aman-aman aja. Nah, begitu beliau keluar pindah, baru tuh saya ingat banget waktu itu Ramadan ya. Nggak lama setelah itu tiba-tiba aplikasi yang di maintain sama saya saat itu ngedown. Ngedownnya nggak bisa diakses ya, nggak bisa diakses. Kemudian karena case-case yang seperti itu biasanya kan tidak di ini ya, tidak dimasukkan ke dalam dokumen transfer wawasan ketika handover. Jadi saya pribadi juga nggak tahu nih masalahnya seperti apa. Tapi alhamdulillahnya di Badar itu baik testernya, kemudian teman-teman dari manajerialnya waktu itu ada Mas Bik ya, itu dan ada Mas Ade juga, itu juga ngedampingin dan ngebantuin mencari titik masalahnya di mana. Waktu itu way out-nya kita restart servernya, kemudian aplikasi bisa diakses lagi. Nah itu tapi ternyata nggak lama ngedown lagi sampai waktu itu hampir 3 kali lebih kita restart terus gitu. Akhirnya kata klien juga, ini kalau misalnya kayak gini nggak bagus nih, ya udah akhirnya mendingan nggak kita umumin maintenance, nggak bisa diakses sama sekali, tapi tim IT-nya harus menyelesaikan. Oke. Nah itu ini tuh saya belum punya engagement yang kuat ya ke tim, ke developernya, ke DevOps-nya, juga ke testernya, karena masih baru kan, masih awal-awal banget, dan kita nggak tatap muka, jadi bahkan aneh nggak tahu mukanya Mas Joni itu kayak gimana gitu, baru ngelihat di ini aja, di meeting pun kan nggak open cam gitu ya, nggak tahu, tapi udah nagih-nagih, udah nanya-nanya ini gimana Mas, atau waktu itu sama Arya juga, ya ini gimana, sampai akhirnya setiap itu down kita bikin set meeting, dan ya kita nungguin, kalau saya akhirnya nungguin kabar dari Arya, nungguin dari Mas Joni ini kenapa, ya sampai akhirnya dipanggil lah ke tempat pelajaran, ke onsite, dan waktu itu alhamdulillah ditemenin sama Bang Bik, dan memang Mas Bik yang lebih banyak mimpin ya. Nah di situ saya sebenarnya ini ya, bisa dibilang apa, ngedown ya. Ya karena awal-awal kemudian dapat masalah yang seperti itu, kemudian kliennya juga lumayan keras ya, karena mungkin aplikasinya ngedown ya, pasti wajar lah kalau mereka menuntut banyak gitu dari kita. Nah itu akhirnya saya sempat tuh kepikiran, wah kayaknya ini nggak cocok atau nggak kuat lah menghadapi yang begini-begininya gitu. Tapi alhamdulillahnya sempat juga lah beberapa kali curhat sama Bang Bik, cerita-cerita, ya, tapi alhamdulillahnya dikuatin, dan yang paling sampai keinget sampai sekarang dan kepake banget sama aneh ketika menghadapi problem di kerjaan, itu yang Bang Bik selalu ngingetin, ma'asobatin min musibatin illa bismillah ya. Jadi musibah itu pasti sudah di approve dan di ACC oleh Allah untuk nyampe ke kita gitu. Yang mana Allah itu maha baik, jadi nggak mungkin tuh tanpa alasan gitu ya, tanpa alasan dan murni membuat kita menjadi buruk gitu. Tapi pasti ada hikmah di balik itu. Itu yang lumayan menenangkan, dan sampai sekarang masih keinget banget momen Bang Bik menceritakan itunya juga masih keinget banget. Ya akhirnya alhamdulillahnya walaupun pengalamannya nggak selalu mulus ya, juga tetap ada tantangannya, tapi ya tetap juga sempat kepikiran ngedown lagi, tapi ya tadi ayat-ayat itu
walaupun perlu di-refresh ya, masih perlu di-refresh, tapi itu masih keinget sampai sekarang. Itu sih. Luar biasa sekali Mas Awa. Jadi itu ya yang bikin menguatkan sampai sekarang masih bertahan gitu ya di dunia project manager. Oke, terima kasih Mas Awa. Selanjutnya nih Mas Rian, bisa diceritakan Mas Rian terkait tantangan Ya. atau memorable momen gitu ya. Silakan Mas Hmm. Rian. Oke, mungkin kalau tantangan atau memorable moment nggak terlalu banyak ya, karena di waktu 8 bulan mungkin cuma sekitar, kalau tadi saya sampai cek LinkedIn ya, mungkin sekitar 4-5 project aja yang saya handle di kurang lebih di waktu tersebut. Mungkin salah satu ya, kalau tadi saya ceritakan alasan mau menjadi PM karena bisa berbuat lebih ya, bisa lebih fleksibel dalam mengatur arah tim ini kemana dan bisa berbisnis dengan klien. Salah satu yang saya ingat juga menjadi seorang PM ketika project itu sukses, bukan hanya puas terhadap hasil kerjanya ya. Oh, yang saya kerjakan ini bagus. Kalau dulu saya sebagai developer, oh web yang saya buat ini bagus, minim bug dan lain-lain. Sebagai tester, sesuai nih ketika saya bilang ini pas, memenuhi acceptance test, tidak ada bug, lalu ketika dicoba user juga tidak ada bug. Tapi ketika menjadi seorang PM, kita juga lebih dapat meaning dari project itu tersebut. Oh, ternyata project ini udah terdeliver, dipakai oleh user, dan bisa men-solve masalah tertentu. Bahkan impact-nya itu bisa kemana-mana. Pengefisienan anggaran, bisa juga impact ke user yang menggunakan jadi lebih terbantu. Salah satunya ada salah satu project ya yang pernah saya menjadi PM di sana, dan itu project dengan pemerintah ya, cuma tidak saya sebut pemerintahnya di bagian mana, tapi intinya dengan project tersebut, itu menghemat anggaran negara tuh lumayan. Jadi yang sebelumnya itu setiap bulan ya, atau setiap berapa bulan itu selalu ada pertemuan di hotel, mengundang berbagai instansi-instansi tertentu ya, untuk sekedar meng-handover materi. Jadi materi di print, terus dibandel-bandel, terus untuk distribusinya dan diskusinya, itu mengadakan session di hotel. Tentunya kalau session di hotel kan pasti sewa hotelnya, makan di hotelnya, perjalanan dinas dari setiap orang-orang di instansi tersebut, bahkan mungkin pekerjaan di instansi tersebut yang jadi terpending. Nah, dengan sistem yang dibuat dan sistem itu digunakan, sebagai seorang PM juga ngelihat nih, oh ternyata sistem ini udah sukses, ngobrol-ngobrol sama kliennya, ternyata ini bisa nih menghemat anggaran sekian banyak. Lalu juga kerjanya jadi lebih fleksibel, karena handover materinya itu dibuat bisa 24 jam, bisa diakses dari Jakarta sampai Papua. Kalau dulu kan akhirnya Jakarta bikin di hotel Jakarta sendiri, Semarang bikin di hotel Semarang, Yogyakarta bikin di hotel Yogyakarta. Sekarang jadi masing-masing itu bisa ada forum-forumnya. Jadi yang memorable tadi peran seorang PM itu bukan sekedar menyelesaikan tugasnya aja, tapi dia juga bisa mendapatkan suatu insight ya, atau suatu kepuasan lah terhadap project tersebut. Oh, project ini bisa membantu sekian banyak orang, bisa mengefisiensikan anggaran. Walaupun mungkin secara benefit nggak langsung. Kan saya juga ketika melihat efisiensi anggaran itu nggak menghemat sekian ratus juta, kan sekian ratus jutanya juga nggak dapat 1% pun kan dari sana. Ya tetap aja sebagai seorang PM yang bekerja di kantor, gajinya tetap sama kok. Mau perform atau enggak, atau mungkin perform dengan outstanding, dengan perform dengan biasa-biasa, mungkin nggak akan signifikan perbedaannya, atau bahkan sama-sama aja. Tapi nilai-nilai kepuasan itu yang menurut saya lebih berarti sih, juga lebih membangun sense kita. Jadi ketika nanti kita menghandle sebuah project lagi, kita langsung berpikir, oh ini project ini nggak hanya sekedar harus selesai, tapi juga harus berimpact untuk user. Karena sebagai seorang PM di Badel, ada scope, kita harus batasin timeline-nya, batasin budgetnya supaya nggak over, tapi kita juga memikirkan bagaimana aplikasi ini juga menjawab kebutuhan user dan harus mencari titik tengahnya. Itulah yang unik menjadi seorang PM dan menjadi alasan terkuat juga ya, dan hal yang memorable sebagai seorang project manager. Nah, kalau memorable lainnya mungkin ketika saya nggak menjadi seorang PM ya, baik saya menjadi seorang developer, menjadi seorang tester, ataupun bahkan di bagian manajemen. Saya ingat tuh mungkin di project yang sama Awah juga ya. Awah ini Masya Allah ya, dari masuk sampai sekarang tuh selalu dapat project-project yang menantang gitu. Ada cerita-ceritanya sendiri. Ada project yang selama di Badar, biasanya kalau project itu, oh project kita telat nih, kita jadi rugi. Itu hal yang nggak baik ya, dan tapi dulu saya sering ngalamin tuh, bahkan ketika saya jadi developer, projectnya telat nih, dan walaupun nggak tahu secara dalemannya, tapi tahu kayaknya ini projectnya udah rugi gitu. Nah, tapi pernah tuh ngadepin satu project yang bahkan karena suatu kesalahan, badan itu harus keluar ratusan juta tuh kepada klien, harus membayar sekian ratusan juta tersebut. Itu kalau dulu kita sebutnya biaya sekolah ya. Jadi ya pengalaman itu kan guru yang berharga ya. Jadi ya itu
membayar pengalaman itu akhirnya sekian ratus juta itu harus keluar. Atau di sebuah project lain, saya sebagai seorang testernya pernah akhirnya harus bermalam di kantor ya, itu selama kurang lebih tuh lebih dari hampir 2 bulan, 1,5 bulan. Sampai saya dengan seorang PM Riandra, kayaknya ikut di podcast sebelumnya juga ya. Nah itu pernah sampai nggak inget tuh kalau ternyata hari itu tuh 17 Agustus gitu. Jadi ada ribut-ribut di luar, ada pawai, ini pawai apa? Oh iya 17 Agustus gitu, karena ada permasalahan down yang cukup berat, sistemnya lagi dipakai di seluruh Indonesia, dan setiap load testingnya kan cuma bisa malam ya. Jadi malam load testing, perbaiki, paginya nanti pagi istirahat dulu ya. Istirahat, tidur dulu di kantor, terus ngelakuin lagi. Banyaklah cerita-cerita seperti itu pasti banyak yang dialami oleh para PM. Intinya itu sih hal-hal yang memorable. Pas dijalanin ya terasa berat, sempat down juga, sempat ya mungkin dalam tanda kutip sempat putus asa dan lain-lain. Tapi alhamdulillahnya kalau di Badr kan selain dari sisi profesionalitas ya kita diingatkan tentang tanggung jawab kita sebagai seorang karyawan, tentang manfaat aplikasi ini ke user dan lain-lain, kita juga diingatkan dari sisi rohaninya. Bagaimana ketika kita memandang masalah, kita down, tapi kan kita punya gantungan lain, gantungan terhadap agama ini. Bukan berarti kita melempar semua masalah ke agama ya, enggak. Tapi agama itu pada akhirnya menjadi penguat kita dalam kita menjalani setiap aktivitas baik yang sifatnya itu karunia ya. Badar pernah mendapat karunia proyeknya sukses, dapat bonus dan lain-lain. Tapi juga pernah kan mengalami proyeknya tadi sampai harus mengeluarkan ratusan juta, proyeknya down, dimarah-marahin klien, mungkin mejanya dibentak-bentak tuh, bahkan dibentak di jajaran bersama klien. Itu menjadi sebuah hal yang ya kalau dalam perspektif agama kadang kita mendapatkan kebahagiaan, kadang yang mendapatkan cobaan. Cuma kita nggak tahu tuh yang terbaik itu yang mana. Bisa aja cobaan yang didapat itu ternyata ada hal yang baik. Salah satunya tadi kita spend ratusan juta ke klien sebagai sebuah kesalahan kita, ada hal menariknya tuh. Jadi kalau dulu Badar ya di awal-awal itu belum ada pengadaan laptop tuh buat karyawan. Nah justru setelah kejadian Badar harus bayar ratusan juta itu, jadi ada laptop gitu. Kenapa? Karena itu mengubah mindset manajemen. Kita aja buat klien bisa bayar ratusan juta gitu, masa buat karyawan sendiri gak bisa gitu ngeluarin ratusan juta untuk beli laptop. Jadi ya tadi mungkin itu cara Allah untuk ngasih laptop ke karyawan Badar. Ya udah tuh dikasih pelajaran dulu tuh lewat proyek tersebut. Dan dari proyek tersebut kita juga banyak ya kita mengupdate tentang teknologi kita, mengupdate tentang flow kerja kita dan lain-lain. Mungkin itu. Siap, Masya Allah. Ini banyak sekali insight yang bisa diambil ya dari pelajaran teman-teman yang ada di sini. Mungkin ini terakhir untuk Mas Awah dan Mas Rian nih, saran-saran untuk teman-teman yang ada di luar sana yang menonton video ini ya, yang tertarik dengan dunia PM, mungkin bisa disarankan apa yang harus dipersiapkan atau ada sesuatu yang perlu diperhatikan gitu ya untuk di dunia project manager ini. Mungkin dari Mas Rian dulu, boleh silakan Mas Rian untuk saran-saran teman-teman. Ya. Salah satu hal yang cukup berkesan juga ya ketika rekan kantor saya Mas Bik ya itu memberikan pelatihan terkait PM. Pertama harus teman-teman sadari PM itu role yang dia itu bukan staff, dia itu levelnya itu udah di area supervisor. Artinya teman-teman tanggung jawabnya itu nggak ke tanggung jawab diri sendiri, tapi tanggung jawabnya itu ke tanggung jawab orang-orang yang dipimpinnya, anggota yang dipimpinnya. Karena itu hal-hal yang sifatnya itu problem terkait diri sendiri, terkait saya agak kurang bagus nih manajemen waktu, masih sulit kerja kalau di rumah lagi ada anaknya lagi ribut atau lagi slack sama istri atau lagi slack sama saudara, jadi bad mood kerja. Nah itu harus diselesaikan lebih dahulu sebelum jadi PM, atau minimal sudah mengetahui ada isu tersebut di diri kita dan sambil menjadi PM sambil memperbaiki hal tersebut. Karena tadi menjadi seorang supervisor harus sudah bisa mengidentifikasi masalah-masalah personal atau masalah-masalah pribadi sendiri, sehingga nanti ketika memimpin tim bisa lebih baik. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ketika menjadi seorang PM juga harus bisa task oriented atau people oriented. Jadi kalau dulu mungkin sebagai developer, saya orangnya task oriented, saya nggak terlalu peduli dengan perkataan orang lain. Sebagai seorang desainer, sebagai seorang tester yang levelnya staff mungkin bisa seperti itu. Tapi ketika sudah menjadi seorang PM yang levelnya itu supervisor, kadang harus berperilaku sebagai seorang yang people oriented, manusiawi ya. Oh ini orang ini ada kendala, orang ini ada masalah, ayo kita bantu, kita perlonggar sedikit deadline-nya. Itu kadang harus seperti itu. Tapi kadang harus task oriented juga. Jam 9 malam telepon, ini sistemnya ngedown, tolong dibantu ya, ayo kita meeting bareng. Itu kan gak enak banget tuh. Tapi ya kadang harus seperti itu. Jadi mungkin dua itu aja ya.
pesan awal ketika seorang ingin menapaki karir sebagai PM, tadi harus sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah di diri sendiri sehingga nanti bisa memimpin tim. Sama yang kedua, kadang harus berperilaku sebagai seorang people oriented yang mengayomi timnya, tapi kadang juga harus berperilaku sebagai task oriented yang lebih mementingkan task yang mungkin terkesan agak tidak manusiawi, tapi itulah realitanya ketika menjadi seorang project manager. Itu aja, Mas Diki. Siap, terima kasih banyak Mas Rian saran-sarannya. Dari Mas Awah mungkin boleh disarankan untuk teman-teman yang tertarik. Kalau dari aneh, idem lah udah banyak banget dari kalian. Ya, kalau dari sebenarnya kan kalau PM ini kita konteksnya kan project manager ya, yang sebenarnya agak sedikit berbeda dengan product manager yang biasanya dia di perusahaan yang memang product based, yang memang sudah ada bisnisnya seperti apa kemudian dijalankan. Cuma kalau project manager di kita ini, karena kita konsultan atau software house, memang akhirnya kita akan bikin project sesuai dengan keinginan klien, yang memang keinginan kliennya tidak bisa kita tentukan kan, yang mana, atau kita sukanya web aja, atau kita suka yang berkaitan sama manajemen aja, atau e-commerce aja kita jago di sana. Itu tidak bisa kita pilih-pilih gitu ya, sesuai nanti yang mana memang datang ke kita sebagai klien. Nah, jadi yang kunci yang pertama itu sebenarnya akan harus siap dan banyak belajar ya. Banyak belajar itu tidak hanya tentang manajemen itu sendiri, tapi nanti harus mengetahui ya bisnis proses dari setiap klien nanti akan beda-beda gitu. Hari ini mungkin kita akan belajar tentang supply chain management, ada yang belajar tentang teknis banget big data, tapi nanti mungkin ada lagi yang belajar tentang e-commerce dan lain-lain gitu. Dan itu harus ya menyiapkan mental dan menyiapkan diri ya untuk bisa mau belajar apapun nanti project yang akan dikerjakan oleh seorang project manager itu. Nah, yang kedua sebenarnya sama yang tadi disampaikan oleh Karjan terkait manajemen. Sebenarnya kan kalau kita semua teman-teman PM ini juga mungkin ngerasa ya manajemen yang kita lakukan di pekerjaan itu sebenarnya sangat bisa sekali kita implementasikan secara manajemen aktivitasnya ya ke kerjaan kita, ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi tadi juga kalau misalnya kita mau menjadi PM yang baik, memang akhirnya kita perlu merapikan seluruh kehidupan kita gitu ya. Walaupun tidak 100% sempurna, tapi belajar menuju ke arah sana. Bagaimana kita mampu bisa menganalisa masalah atau menganalisa kita posisinya ada di mana sekarang, itu dalam keseharian, dan kita nanti menuju kemana. Sama kayak misalnya kita mau mengerjakan project gitu ya, kita tahu tim kita adanya kayak gimana, kemampuan budget atau mendes yang disediakan berapa, timnya kayak gimana, dan kemudian karakter kliennya seperti apa. Itu kan mirip kayak misalnya kalau yang sudah berkeluarga, kita berhadapan sama pasangan, kemudian sama anak-anak, itu kayak gimana tipenya beragam-beragam. Terus kemudian kita secara emosional, secara aktivitas bisanya kayak gimana menghadapi mereka dan kapan waktunya. Itu kan juga nggak 100% mirip, tapi pola manajemennya bisa diterapkan gitu. Sehingga tadi kalau misalnya kita mau menjadi seorang project manager yang baik, maka kita juga harus perbaiki setiap manajemen aktivitas kita sehari-hari. Itu aja sih. Oke, siap. Masya Allah, terima kasih banyak Mas Awah atas saran-sarannya. Oke, mungkin itu teman-teman bahasan yang bisa kita bahas hari ini. Banyak sekali insight yang bisa diambil. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Rian dan Mas Awah atas waktunya dan sharing-sharingnya. Tunggu untuk episode selanjutnya. Mungkin dari teman-teman kalau ada ide apa yang perlu kita bahas terkait project management atau ada yang penasaran terkait hal-hal yang berkaitan dengan project management, bisa di komen ya nanti di videonya di bawah ini. Mungkin sekian untuk Polantas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.